Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 18 Februari 2021 melakukan webinar bareng dengan topik "Kenapa Banjir?". Topik ini sangat bagus karena belum pernah ditanyakan selama 75 tahun. Dan saya harapkan ketemu jawabannya karena ada 20 institusi yang diminta untuk memberikan masukan dari topik kenapa banjir tersebut. Saya setuju dengan rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air Nasional yang disampaikan oleh Bapak Sukmaji Indro Cahyono. Kilas balik upaya penanganan banjir. Penanganan masih menggunakan pendekatan lama, terlalu bersifat struktural dan teknis. Penanganan gejala dan bukan akar masalahnya. Nah, akar masalahnya inilah penyebab banjir. Minimnya upaya non-struktural atau non-teknis. Upaya non-struktural hanya dalam wacana dan belum implementatif. Rekomendasi tersebut terbukti selama 75 tahun penanganan banjir dengan sistem pengendalian banjir. Program ini kegiatannya adalah sebagai berikut: mengenali besarnya debit banjir. Ini adalah mencocokkan debit banjir rencana di sungai yang terjadi banjir, misalkan flood frekuensi atau debit kala ulang, seperti banjir 5 tahun, 10 tahun, dan sampai 100 tahun. Jadi banjir yang terjadi itu kala ulang debit banjir berapa tahun. Nah, ini yang nomor satu, mengenali. Kedua, nomor dua, mengisolasi daerah genangan banjir. Jadi yang berdampak kena banjir tersebut itu diisolasi dengan jalan membuat tanggul, tiang pancang, pemancangan pinggir sungai, atau sodetan. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir. Jadi luapan air di sungai tersebut harus diturunkan, mengurangi tinggi elevasi. Jadi dengan jalan melebarkan sungai atau normalisasi sungai, pengerukan, dan sodetan. Jadi semua kegiatan tersebut hanya mengendalikan banjir yang terjadi selama ini. Jadi selama 75 tahun hanya itu yang difokuskan, bukan penyebabnya yang dicari solusinya. Bukan menjawab kenapa banjir, ini perlu jawaban yaitu penyebab banjir. Ini sertifikat saya dalam mengikuti webinar tersebut selama 5 jam sampai selesai. Tetapi dari narasumber yang hadir ada jawaban dari topik tersebut, yaitu penyebab banjir adalah intensitas hujan atau curah hujan yang ekstrim. Hujan ekstrim ini akibat dari perubahan iklim. Dalam hal ini saya tidak setuju bahwa penyebab banjir adalah hujan. Hal ini akan saya jelaskan dalam kronologis video saya, bahwa hujan bukan penyebab banjir. Ini ada buktinya dalam video, dan penyebab banjir adalah kerusakan hutan atau kerusakan daerah aliran sungai. Ini juga ada buktinya berupa video.
Pembuktian saya ini berdasarkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dan harap diikuti filosofi sistem pembuktiannya seperti ilmu matematika dan kebenaran hakiki karena berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran benar. Al-Quran telah membuktikan kebenaran ilmu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 51. Untuk menguji kebenaran ajaran suatu agama, kita dapat mengkonfrontirkan kitab agama tersebut dengan ayat-ayat kauniyah atau kejadian alam sosial atau ilmiah, ilmu ilmiah. Mari kita berpikir dengan rasio dan akal sehat dan juga dengan iman. Metode pembuktian kebenaran tersebut seperti pembuktian matematika. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Manusia seluruh dunia mengakui hasil tersebut. Begitu juga pembuktian kebenaran Al-Quran. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Atau ayat kauliyah sinkron dengan ayat kauniyah, atau firman-Nya sinkron dengan ilmu ilmiah. Hukum terjadinya siang dan malam. Ada 29 ayat. Ayat kauliyah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini kita disuruh berpikir. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Ini ayat kauniyahnya. Ini kejadian siang dan malam terjadi setiap hari. Ini adalah ilmu ilmiahnya. Terbukti ayat kauliyah sinkron dengan ayat kauniyah. Kejadian ini sudah terjadi selama 4,5 miliar tahun. Jadi hukum Allah itu tetap. Ini video saya dengan judul Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Video saya ini dasar pembuktian kebenaran hakiki tersebut dengan filosofinya. Linknya seperti ini. Ini link video saya membuktikan hujan itu tetap. Al-Quran sesuai dengan ciptaannya. Jadi firman Allah sinkron dengan ilmu ilmiah. Ini luas das tetap. Ini videonya. Seluruh daratan Indonesia adalah daerah aliran sungai. Ini video saya membuktikan bahwa daerah aliran sungai rusak atau kerusakan hutan sebagai penyebab banjir selama ini. Karena hujan itu tetap pembuktiannya secara ilmu hidrologi. Jadi dengan menggunakan matematika mencari debit banjir, kita harus memakai akal sehat. Ini rasionya benar, logik. Ini terbukti bahwa daerah aliran sungai lah yang berubah karena kerusakan hutan
atau kerusakan daerah aliran sungai. Ini pembuktian kelola hujan yang benar dan yang batil atau salah dengan Al-Quran, kebenaran hakiki, dengan judul videonya kelola hujan pakai akal sehat. Jadi yang benar adalah infiltrasi, hujan harus diresapkan, hujan harus disimpan. Ini video saya membuktikan kebijakan yang salah, yaitu membuang hujan dengan pembuktiannya melalui Permen PU nomor 12 tahun 2014. Kebijakan yang membuat bencana. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Ini tertera dalam lampiran 1 halaman 3. Ini dilakukan selama 75 tahun sampai tahun 2021 di Indonesia. Ini video saya dengan judul pemerintah salah. Jadi tadi kebijakan tadi salah karena berdampak banjir, rakyat disalahkan. Terbukti pemerintah salah dengan menerapkan drainase konvensional selama 75 tahun. Dan video ini memberikan solusi yang benar dalam mengelola hujan dan solusi banjir, yaitu dengan menyimpan hujan sesuai petunjuk Al-Quran. Ini link videonya. Ini video Ustadz Adi Hidayat dengan judul 2 hal tentang hujan atau membuktikan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Hujan itu bermanfaat dan kita yang harus berevaluasi. Seperti topik webinar yang dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional tersebut, kenapa banjir? Tetapi evaluasinya setelah terjadi 75 tahun bencana banjir. Itu pun belum tepat jawabannya. Maka terbukti pada tahun 2020 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan hutan. Dalam aturan ini kawasan hutan 30% dihilangkan. Ini karena belum tahu bahwa kerusakan hutan itu penyebab banjir yang terjadi selama 75 tahun. Ketentuan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini karena belum tahu bahwa kerusakan hutan itu adalah penyebab banjir. Maka judul video saya ini, kenapa banjir? Karena belum tahu solusinya. Terbukti lahir PP 23 tahun 2021. Kalau tahu hutan rusak sebagai penyebab banjir, pasti tidak akan keluar PP tersebut. Nah, ini sebanyak 70% dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Nah, ini 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah 75 tahun. Deforestasi menyebabkan hilangnya ekosistem di dalamnya. Jadi
PP 23/2021 berpotensi meningkatkan deforestasi. Jadi hutan pada waktu 50 tahun yang lalu sudah hilang 72%. Mungkin saat ini lebih. Nah, ini membuktikan tadi drainase konvensional terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Jadi begitu hujan turun selama 1 tahun di Indonesia ini, 72% terbuang ke laut menjadi banjir di daerah-daerah. Ini sesuai dengan kerusakan hutan, padahal ini data dari Pak Yusman Sokat dari IPB. Kalau tadi 70% hutan hilang itu dari Walhi. Ini sangat membuktikan bahwa terjadi kerusakan hutan itu menjadi run off. Ini terbuang karena kebijakannya juga hujan dibuang. Jadi ini semua terbukti. Kemudian ini video saya sebagai pendukung atau membuktikan ayat tentang hujan itu terbukti firman-Nya cocok dengan ciptaannya. Dan dalam video ini ada 41 ayat yang firman-Nya cocok dengan ciptaannya. Ini hanya sebagai contoh atau dukungan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, ayat hujan. Dan ini saya bukukan dengan judul Hujan Harus Disimpan. Ini link videonya. Jadi 2772 tahun kebenaran baru terungkap. Jadi selama ini hujan diberlakukan dengan drainase. Ini sudah berumur 2772 tahun dan saya memahaminya hujan itu harus disimpan. Jadi bukan di drainase, dibuang. Ini bukti saya banjir Jakarta hujan itu rahmat bukan musibah. Ini tahun 2014 saya terbitkan. Kemudian buku kedua Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Buku ketiga Hujan Harus Disimpan. Semua ini saya informasikan untuk memberikan jawaban kenapa banjir, jadi hujan harus disimpan. Dan kemudian saya lanjutkan informasi saya ini kepada Indonesia melalui seminar nasional dilakukan oleh Kementerian PU di NTT. Ini tahun 2015. Ini seminar nasional yang dilakukan oleh Gerakan Memanen Hujan Indonesia dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Eng Agus Mariono, dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dengan judul makalah saya, Hujan Wajib Disimpan. Ini seminar ketiga saya, ini tahun 2018 yang di Jogja. Ini 2019 dalam rangka Seminar Nasional Hari Air Dunia 2019. Ini judul Hujan Wajib Disimpan. Itulah yang saya lakukan untuk menginformasikan bahwa selama ini membuang hujan itu adalah perbuatan batil. Inilah bukti legalitas dari buku saya tentang hujan harus disimpan. Ini tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini bukti dari penerbit laporan penjualan atau hasil royalti dari buku saya tersebut. Yogyakarta 26 Juli 2001. Nah, ini barusan dilaporkan penjualannya. Ya, ini bukan dari nilainya tapi bukti bahwa saya telah memahami bahwa hujan itu memang harus disimpan. Video yang saya sebutkan tadi kesemuanya sudah pernah saya bagikan ke teman-teman WhatsApp, teman grup WhatsApp, grup Facebook, dan grup Instagram. Jadi tinggal
mendengarkan apa yang saya buat video di YouTube tadi dengan judul masing-masing itu memperkuat pembuktian saya bahwa hujan harus disimpan, bukan dibuang selama ini 75 tahun. Demikian informasi dari saya untuk Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.